Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Hanif Dayat dari Prodi Teknologi Informasi Fakultas Teknik dari Universitas UIN Araniri Banda Aceh. Pada kali ini saya ingin menyelesaikan tugas mata kuliah Fikih dan Ushul Fikih yang berjudul Kedudukan Al-Quran dan Hadis sebagai Hukum Islam. Langsung saja ke materi, yaitu yang pertama, pengertian Al-Quran dan Hadis. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang dianggap sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Yang kedua yaitu hadis, catatan tentang perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang menjadi sumber kedua dalam pengetahuan hukum Islam. Selanjutnya, ayat Al-Quran dan hadis tentang kedudukan Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum Islam. Ayat Al-Quran yang menggambarkan kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam dapat ditemukan dalam surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi yaitu Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang kedua yaitu hadis riwayat Imam Malik dari kitab Sahih Bukhari. Rasulullah bersabda, "Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya." Berikutnya adalah kedudukan Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum Islam dengan hukum lain. Yang pertama yaitu Al-Quran dan hadis. Kedudukan Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum Islam memiliki keistimewaan yang tidak dapat disaingi oleh hukum lainnya. Al-Quran sebagai wahyu ilahi memberikan landasan yang kokoh dan tidak tergoyahkan bagi pembentukan hukum dalam masyarakat muslim. Sementara itu, hadis sebagai penjelas dan aplikasi dari ajaran Al-Quran memberikan dimensi praktis yang sangat penting dalam memahami dan mengimplementasikan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan hukum lain-lainnya yaitu dibandingkan dengan hukum-hukum lainnya, Al-Quran dan hadis menawarkan sistem hukum yang lebih holistik dan komprehensif. Kedua sumber hukum ini tidak hanya mengatur aspek ritual atau ibadah semata, tetapi juga mencakup hukum-hukum tentang keadilan sosial, ekonomi, politik, dan moral. Hal ini menjadikan Islam sebagai agama yang menyeluruh dalam mengatur kehidupan umatnya. Berikutnya, penting memahami dan mengimplementasikan Al-Quran dan hadis sebagai hukum sumber Islam. Yang pertama yaitu kewajiban sebagai kita muslim. Memahami dan mengimplementasikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum Islam adalah kewajiban bagi setiap muslim. Seperti kita menafsirkan Al-Quran dan menafsirkan hadis yang masih ambigu ataupun yang masih belum diketahui apa yang dimaksud itu. Yang kedua yaitu pencegahan penyalahgunaan agama. Pemahaman yang benar mencegah penyimpangan ajaran agama yang dapat merugikan individu maupun masyarakat. Ketiga yaitu tantangan zaman modern. Ajaran Islam memiliki nilai-nilai universal yang relevan untuk semua zaman dan tempat. Jadi dengan memakai Al-Quran dan hadis sebagai hukum Islam, kita bisa membuat hukum-hukum baru menurut zaman. Tapi juga pentingnya juga dengan hukum-hukum ataupun dengan cara-cara lainnya. Tapi yang utama yaitu menggunakan Al-Quran dan hadis. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Peran utama Al-Quran dan hadis memiliki peran utama dalam menetapkan hukum dan memberikan petunjuk hidup bagi umat Islam. Pentingnya pemahaman. Pemahaman dan implementasi Al-Quran dan hadis menjadi kunci utama dalam membentuk masyarakat muslim yang beradab, berkeadilan, serta penuh dengan nilai-nilai kebaikan. Terakhir, terima kasih atas perhatian Anda dalam presentasi ini. Semoga presentasi ini memberikan Anda pengertian baru tentang kedudukan Al-Quran dan hadis dalam hukum Islam. Jangan ragu untuk menghubungi saya jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.